Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Latihan macam apa yang dilakukan anak ini? Mengapa kemampuannya untuk menantang ranah lebih tinggi begitu menakutkan? Huang Fufeng mengerutkan kening, menatap Tanyun dan berpikir dalam hati. Namun dia tidak takut pada Tanyun. Selain Mo Qingquan, semua orang akan bergabung denganku. Huang Fufeng memerintahkan, jangan sampai dia mati. Baik kakak senior Huang Fu, 5 pemuda ranah raja leluhur tingkat sempurna, memamerkan cincin leluhur mereka. Dan mereka semua mengeluarkan pedang dan dengan cepat mengayunkan ke arah Tanyun. Tanyun tertawa marah. Bukannya mundur, dia justru maju dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun muncul di samping pemuda pertama yang mengayunkan pedang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan memegang pergelangan tangan kanan pemuda itu. Retakan terdengar dalam tangisan serak pemuda itu. Tanyun tiba-tiba meremas pergelangan tangannya. Segera setelah Tanyun berhasil menangkap pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya menghantam dada lawan. Organ dalam lawan rusak parah. Dia jatuh ratusan kaki jauhnya dan tidak bergerak. Hampir pada saat yang sama, Tanyun sekali lagi melakukan langkah Dewa Hongmeng. Darah menyemprot, tangan keempat murid semuanya terputus. Tanyun berputar di udara, kaki kanannya seperti cambuk dan mengenai mereka berempat. Dengan kecepatan 2 kali lipat, mereka berempat ditarik terbalik oleh Tanyun dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah menyembur keluar dan tidak bisa berdiri lagi. Bocah, kamu berani sekali. Aku pikir kamu tidak sabar untuk mati. Huang Fufeng bersil panjang dan kekuatan mempesona leluhur guntur meletus dari tubuhnya. Dia memegang pedang dan melayang ke udara. Dia mengayunkan pedang dengan kecepatan tinggi ke arah Tanyun. Pada saat ini, dalam pandangan Tanyun, kecepatan Huang Fufeng benar-benar terlalu lemah. Apakah kamu masih ingin berurusan denganku? Itu kebodohan. Tanyun mendengus dingin dan menghilang dari pandangan Huang Fufeng. Mengapa kamu begitu cepat? Suara panik Huang Fufeng berhenti tiba-tiba dan segera berteriak. Tanyun yang muncul di sampingnya memegang pedang di tangan kanannya. Dengan aliran darah memotong kaki Huang Fufeng. Tanyun membalik telapak tangan kanannya dan menamparnya di dada Huang Fufeng. Darah memancar dari mulutnya seperti meteor jatuh ke tanah. Sekelompok bayangan ungu turun secara vertikal dari langit malam dan berubah menjadi Tanyun berjubah ungu di depan Huang Fufeng. Tanyun mengangkat kakinya dan menginjak dada Huang Fufeng, memegang pedangnya di tenggorokan Huang Fufeng. Wajahnya suram dan menakutkan. Dari mata Tanyun, Huang Fufeng melihat bahwa pihak lain penuh dengan niat membunuh ke arahnya. Jangan habisi aku. Mata Huang Fufeng ngeri dan dia berkata dengan suara gemetar, ayahku adalah penatua dari penegak hukum gerbang dalam. Jika kamu menghabisiku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Pikirkan tentang ini. Kamu baru di sini. Jika kamu menghabisiku, kamu akan menyinggung ayahku dan hidupmu akan berakhir. Selama kamu tidak menghabisiku, aku berjanji tidak akan merepotkanmu lagi di masa depan. Tolonglah, aku mohon. Mendengar kata-kata itu, Tanyun berkata dengan dingin, kamu berada di ranah raja leluhur tingkat sempurna. Kamu memimpin orang-orang untuk berurusan denganku dan mengintimidasi. Menurut aturan istana, aku tepat di depanmu. Bahkan jika aku menghabisimu, aku juga tidak bersalah. Namun, aku masih tidak akan menghabisimu hari ini. Aku hanya menghormati tetua penegak hukum dari gerbang dalam. Namun, ingat, aku tidak menghabisimu bukan berarti aku takut padamu. Aku hanya ingin berlatih dengan aman di kuil. Jika kamu datang untuk menggangguku lagi, aku berjanji akan menghabisimu. Apakah kamu mendengarkan dengan jelas? Mendengarkan hal itu, Huang Fufeng sering mengangguk. Tanyun menendang Huang Fufeng dengan satu tendangan. Pergilah dan bawa orang-orangmu. Huang Fufeng yang kehilangan kakinya berbaring di tanah dan mengeluarkan perahu. Segera dia menampar tanah dengan kedua tangan dan tubuhnya terbang ke perahu. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan yang menyelimuti beberapa orang yang terluka parah di tanah dan mengirim mereka ke perahu.
Pada saat ini, ketika Moki Guang yang gemetar ingin naik ke perahu, suara Tanyun dengan niat membunuh datang dari belakangnya. Yang lain bisa pergi, tapi kamu harus tinggal. Moki Guang berbalik dan menatap Tanyun dengan gemetar. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu. Tanyun berkata dengan kejam. Menurut aturan istana, aku tidak punya keluhan denganmu. Namun kamu tadi malam menggangguku dan aku melukaimu. Kamu pantas mendapatkannya. Hari ini kamu membawa seseorang untuk berurusan denganku lagi. Menurut aturan istana, kejahatanmu adalah satu kelas lagi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi? Mendengar ini, Moki Guang tiba-tiba berbalik, naik ke udara dan terbang menuju perahu. Sosok Tanyun melintas, muncul di belakang Moki Guang dan menampar kepalanya dengan telapak tangan. Kakak Huang Fu, selamatkan aku! Moki Guang berteriak histeris. Di bawah telapak tangan Tanyun, kepala Moki Guang hancur seperti semangka dan darah menodai langit malam menutupi bintang-bintang. Kekuatan telapak tangan Tanyun membuat jiwa Raja Leluhur Moki Guang terbang menjadi abu dan musnah. Ambil mayatnya dan kalian bisa pergi, Tanyun berkata tanpa ragu kepada Huang Fufeng di perahu. Huang Fufeng memelototi Tanyun, lalu melepaskan kekuatan untuk menggulung mayat tanpa kepala Moki Guang. Lalu dia pergi. Dengan lambaian lengan panjangnya, Tanyun melangkah ke aula, terus duduk bersila, melepaskan kesadarannya, memasuki gulungan gambar dan mulai menghafal informasi tentang obat ajaib. 2 jam kemudian, malam semakin gelap. Di domain bintang 4 teknik gerbang dalam, tepatnya di aula penegak hukum. Di aula penegak hukum, seorang laki tua mengenakan jubah penegak hukum memandang Huang Fufeng yang dibawa ke aula oleh murid-muridnya, dan air mata mengalir di matanya. Nak, siapa yang menyakitimu sampai seperti ini? Orang ini adalah tetua penegak hukum gerbang dalam, yaitu Huang Fuzong. Huang Fufeng yang kehilangan kakinya tersedak dan berkata, "Ayah, itu adalah pemuda berjubah ungu dari kuil Tawuji." Mendengar ini, Huang Fuzong tertegun sejenak, lalu berkata, "Kamu bilang Tanyun menyakitimu? Bagaimana mungkin?" Ayah mendengar bahwa kemarin orang suci membawa kembali seorang pemuda bernama Tanyun dan memintanya untuk menjadi magang. Tapi dia hanya di tingkat ketiga Raja Leluhur. Bagaimana dia bisa menyakitimu? Kamu adalah Raja Leluhur tingkat sempurna. Huang Fufeng mengangguk dan berkata, "Ayah, meskipun bocah ini tidak tahu namanya, dia memang berada di tingkat ketiga Raja Leluhur. Sepertinya dia adalah Tanyun itu. Dan ayah, kamu tidak tahu, kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan. Bocah ini berpikir bahwa dia sangat mungkin untuk mengalahkan murid elit Rana Kaisar Leluhur tingkat 3. Setelah mendengarkan, Huang Fuzong berkata dengan tajam, "Tidak peduli apa, identitasnya lebih rendah dari murid tukang. Dia benar-benar berani melakukan hal yang begitu kejam padamu. Ayah tidak akan pernah membiarkannya pergi." Setelah mengatakan ini, Huang Fuzong berkata lagi, "Fenger, beritahu ayah apa yang terjadi sebelum dan sesudah konflik antara kamu dan Tanyun. Selama dia melanggar aturan istana, ada banyak alasan yang ayah bisa gunakan." Huang Fufeng berkata, "Ayah, dia tidak melanggar aturan istana." Huang Fuzong berkata, "Biarkan kamu menyerahkan masalah ini kepada ayah. Kalian bawa anakku untuk menyembuhkan luka." Baik tetua. Setelah murid penegak hukum menerima perintah, mereka membawa Huang Fufeng dan meninggalkan aula. Huang Fuzong menyempitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tanyun, kamu berani menyakiti Fenger. Tetua penegak hukum ini ingin kamu mati tanpa mayat." 3 hari kemudian di pagi hari, dalam 4 hari terakhir, Tanyun telah menghafal nama, penampilan, metode kultivasi, properti, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib dalam gulungan. Pada saat ini, ia sedang menghafal informasi tentang puluhan miliar bahan pemurnian. "Tanyun, apakah kamu di sana?" Pada saat ini, suara wanita yang cantik datang ke telinga Tanyun dari luar aula. Tanyun membuka matanya, berdiri. Dia melihat seorang gadis muda dalam gaun biru di luar aula. Kulit gadis itu seperti salju, cukup indah, terutama sepasang matanya yang sangat dalam, seolah-olah mereka bisa melahap segalanya. Selain gadis itu, ada juga seorang pria muda ranah Raja Leluhur tingkat sempurna. Nama gadis itu adalah Jiwun Shuang, dan namanya seperti guntur,
karena dia adalah yang paling kuat di antara 3 juta murid gerbang dalam. Pria muda di samping Ji Wushuang bernama Duanru adalah yang terkuat kedua di antara murid gerbang dalam dari bintang 4 teknik. Junior Tanyun telah melihat 2 senior. Tanyun melipat tinjunya dan sedikit membungkuk. Aku tidak tahu apa yang kedua senior cari. Ji Wushuang tersenyum. Orang suci tertinggi, dia memintaku untuk membawamu ke sana untuk belajar tentang semua jenis obat-obatan ajaib. Tanyun tetap diam, tetapi dia sebenarnya waspada di dalam hatinya. Orang tua itu memberiku informasi tentang semua obat-obatan di alam luar tertinggi. Tidak perlu bagiku untuk pergi ke tempat obat untuk belajar tentang obat-obatan. Aku mengerti, pria dan wanita anjing ini pasti ingin membahaskan dendam Wang Fufeng. Alasan mengapa Tanyun begitu yakin adalah bahwa dia hanya memiliki konflik dengan Wang Fufeng dalam 4 hari sejak dia memasuki kuil Tianmen. Oleh karena itu, jika seseorang bermusuhan padanya, tidak ada orang lain selain Wang Fufeng. Informasi tentang bahan pemurnian hanya mencangkup penampilan, nama, properti, dan kegunaan. Aku dapat mengingatnya dalam 2 hari. Aku ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Tanyun memikirkan ini dan berkata, "Baik senior, naik, aku akan membawamu ke sana." Cincin leluhur Ji Wushuang melintas di antara jari-jarinya, dan perahu ilahi sepanjang 100 kaki muncul dari udara tipis. Dia dan Duanru memimpin. Sudah waktunya untuk bekerja. Setelah Tanyun terbang ke perahu, Ji Wushuang mengendarai dan terbang keluar dari kuil Tawuji, menjauh dari kuil Tawuji, menuju kehampaan luas di selatan. Jika Tanyun mengetahui lokasi bintang obat, dia akan mengetahui bahwa perahu terbang sebaliknya. Dengan kata lain, Ji Wushuang tidak sama sekali membawa Tanyun ke bintang obat ajaib. 3 jam kemudian, Ji Wushuang mengendarai perahu, turun dari langit dengan kecepatan tinggi, dan mendarat di sebuah bintang. Tanyun melihat sekeliling ke arah bintang, dan mencibir di dalam hatinya. Bintang ini sangat tipis energi langit dan bumi. Jelas bukan bintang obat ajaib. Sepertinya mereka berdua ingin melakukan sesuatu padaku di sini. Seperti yang diperkirakan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, angin menderu. Tanyun merasakan hawa dingin di lehernya. Ternyata Ji Wushuang menaruh pedang di lehernya. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Tanyun mengangkat alisnya. Tanpa menunggu Ji Wushuang berbicara, Duanru mencibir dan berkata, "Kamu tidak tahu apa itu langit, tetapi kamu berani menyerang putra kedua dari sesepuh penegak hukum. Hari ini kamu akan mati. Jangan salahkan aku dan kakak senior Ji. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung." Tanyun berpura-pura takut. "Kalian berdua berbohong atas nama orang suci tertinggi. Menurut aturan istana, ini adalah kejahatan besar. Kalian harus dihukum mati." Ji Wushuang tertawa. "Ya, ini memang kejahatan besar. Tapi lalu apa? Ketika kita menghabisimu diam-diam, siapa yang akan tahu bahwa kita yang melakukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, yang bahkan bukan murid tukang, sangat berharga? Jika kamu mati, tidak akan ada orang yang akan berjuang untukmu untuk menemukan si pembunuh." Mendengar ini, ekspresi Tanyun sangat tenang. Jika orang yang akrab dengan Tanyun ada di sini, mereka akan tahu bahwa Tanyun akan menghabisi pihak lain. Tanyun acuh tak acuh dan nadanya mengandung arti dominasi. "Jangan bicara tentang kalian berdua. Bahkan 3 juta murid gerbang dalam dari bintang 4 teknik tidak dapat menghabisiku. Hanya mengandalkan kalian berdua semut sialan. Itu mimpi." Ji Wushuang menebaskan pedang suci di leher Tanyun, mencoba memotong leher Tanyun. Kekosongan bergetar, dan adegan yang mengejutkan Ji Wushuang terjadi. Kecepatan gerakan menyamping dan menghindar yang ekstrim dari Tanyun sebenarnya 2 kali lebih cepat dari kecepatan ayunan pedangnya. Pada jarak yang begitu dekat, bahkan para murid elit dari tingkat keempat ranah kaisar leluhur tidak dapat melarikan diri dari pedangku. Namun, mengapa kamu sangat cepat? Ji Wushuang tidak hanya terkejut, begitu pula Duanru di sebelahnya. Tanyun tahu bahwa Ji Wushuang telah menjadi murid nomor 1 gerbang dalam bintang 4 teknik. Karena pedangnya yang cepat, bahkan jika dia menghadapi murid-murid elit tingkat keempat dari ranah kaisar leluhur, dia tidak akan pernah takut. Tapi bagaimana dengan sekarang? Pada jarak sedekat itu, dia masih saja gagal. Kita dapat membayangkan betapa terkejutnya Duanru ketika tetua penegak hukum memintanya dan Ji Wushuang untuk menghabisi Tanyun sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia merasa bahwa dia bisa menghabisi seekor ayam dengan pisau, tetapi sekarang dia ketakutan. Ini benar-benar menyeramkan. Mengapa kamu begitu cepat? Sebuah seruan menyela pikiran Duanru. Tanyun tiba-tiba muncul di belakang Ji Wushuang dan menampar punggung Ji Wushuang. Ji Wushuang segera menggunakan satu set baju besi Raja Leluhur tingkat tinggi untuk melindungi tubuhnya. Setelah Tanyun membanting telapak tangannya ke baju besi dengan seluruh kekuatannya, dia merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya. Dan Ji Wushuang diledakkan puluhan ribu kaki sebelum berdiri diam karena terkejut. Tanyun tahu bahwa pukulan penuhnya cukup untuk menghancurkan artefak leluhur tingkat tinggi. Pada saat ini, dia belum menghancurkan baju besi wanita itu. Itu juga berarti bahwa pelindung tubuh wanita setidaknya adalah artefak Raja Leluhur tingkat rendah. Junior Duan, berdasarkan kecepatannya saja kita bukan tandingannya. Ji Wushuang berkata dengan ekspresi ngeri. Kemampuannya untuk melompati tantangan terlalu menakutkan. Ayo lari. Ketika dia berbicara, Ji Wushuang sudah menaiki perahu. Duanru menjawab naik ke udara dan terbang menuju perahu. Apakah kalian ingin melarikan diri? Tak satu pun dari kalian berdua yang akan hidup hari ini. Tanyun dengan seringai di wajahnya naik ke langit mengejar Duanru. Ketika Duanru hanya berjarak 100 meter dari perahu, dia menjerit ketakutan.